Ya, ini kan satu proses hukum di mana step by step dari proses hukum itu kan memenuhi suatu material-material proses ya. Jadi semua tuh ada tahapannya dari mulai penyelidikan, terus penyidikan, bahkan gelar tersangka. Setelah gelar tersangka, maka material yang cukup untuk bisa menahan seseorang itu adalah proses penetapan untuk ditahan ya, seseorang ya. Jadi ini ada proses di sini. Kalau dilihat sampai dengan penahanan, tentunya polisi dalam hal ini kuat untuk bisa memberikan kepastian terhadap laporan yang disangkakan. Ini masuk unsur-unsurnya, jelas apa yang uh, dijatuhkan dengan pasal-pasal yang dimaksud, artinya adanya pasal pengancaman, adanya kekerasan, dan juga tipu gelap. Tipu gelap ini ibaratnya material dari seorang dengan niat untuk orang ini bisa mengambil atau mentransfer uang ya dengan cara dan bentuk-bentuk lain ya. Unsur-unsur inilah yang kuat sehingga TPPU-nya berdasarkan predikat crime, artinya predikat crime ini adalah pasal pertama awal dia laporan, sehingga memperkuat dari TPPU-nya. TPPU itu tindak pidana pencucian uang, pasal 3, 4, dan 5 seperti itu. Nah Bang, ini kan dugaannya kan dia kan memang pemerasan dan PPU ya. Untuk pasal sendiri itu bisa berat pasal berapa tahan sih Bang? Atau berapa lama tahanan itu? Ya kalau kita melihat pasal pemerasan di sini dan pasal ada ancaman itu kan 9 tahun penjara ditambah TPPU. TPPU ini kan di atas 15 tahun, artinya bisa sampai 20 tahun penjara kalau itu ditentukan ya. Artinya ditentukan itu dijadikan pasal berlapis kan. Ini pasal berat ya, kalau boleh dibilang ini bukan pasal yang ecek-ecek atau ringan, tapi ini pasal yang cukup serius untuk seseorang disangkakan. Bahkan juga proses penyelidikan ini memenuhi tahapan, artinya dia tidak serta-merta mentersangkakan seseorang berdasarkan value ataupun semua barang bukti atau alat bukti yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Gitu. Ya, seseorang yang dalam arti kata dia dulu pernah ada sejarah ya, sejarah sebagai narapidana, di mana dia mempunyai catatan di kepolisian. Tentunya hal ini menjadi satu pertimbangan juga pihak kepolisian dan suatu catatan penting ya. Karena ini catatan merah ini kan catatan yang sudah pernah menjadi seorang narapidana. Nah ini kan menjadi satu pertimbangan juga, apakah seseorang setelah dinaikkan tersangka apabila pasalnya juga memenuhi cukup pasal yang cukup berat ya. Kalau dalam hal ini ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara tuh kalau di dalam proses hukum itu cukup berat. Oleh karena itu, itulah menjadi salah satu analisa dan kebijakan, bahkan tindakan dan perlakuan daripada pihak berwenang untuk menahan sampai 20 hari ke depan. Biasanya tahanan itu 20 hari ke depan, itu menjadi tahanan Polda, selanjutnya menjadi tahanan kejaksaan. Nah ini 20, 40. Nah nanti sampai dengan 120 hari penjara tahanan. Nah ini 120 ini karena ada TPPU-nya. Nanti ada lagi setelah 120 hari bisa diperpanjang lagi 30 hari. Jadi sampai 150 hari batas penahanan seseorang apabila tindak pidana ini mencakup dalam tindak pidana pencucian uang ya. Saya sangat apresiasi sekali ya dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang sudah sangat amat bekerja dan memperlakukan seorang pelapor ya tentunya, meminta perlindungan hukum, memberikan satu pelayanan dan kepastian hukum yang cukup luar biasa. Ini kita apresiasi banget.
sangat amat apresiasi karena di sini tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada orang yang abuse of power, ada backingan dan lain-lain. Ini di blending, tidak ada hal-hal tersebut. Karena yang ada adalah bagaimana pokok materi perkara ini duduk dan bisa dipertanggungjawabkan, artinya kredibilitas daripada orang-orang ataupun yang melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan sampai penetapan. Tentunya ini ada jalannya yang sudah cukup kuat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya secara komprehensif ya. Ini yang perlu kita contoh bahwa penegakan hukum yang benar adalah mempunyai satu dedikasi, integritas dan kredibel. Jadi penting sekali buat kita selaku masyarakat Indonesia di dalam meminta perlindungan hukum terjadi hal tersebut ini menjadikan satu jurisprudence ya, nantinya apabila ini sampai di persidangan seperti apa, karena seorang dijadikan tersangka ini belum tentu juga bersalah. Bahkan kita juga tidak bisa mendiskrimer ya seseorang ini ya, atau NM sekarang ini ditahan, ini apakah dia bersalah? Belum tentu, karena orang tersangka ini belum tentu bersalah. Di persidangan lah yang bisa dibuktikan secara formil materialnya ya, ini semua dibuka. Kalau memang ternyata NM juga di dalam persidangan tidak bisa membuktikan, tidak bisa mengcounter apa yang disangkakan, dan alat buktinya itu tidak bisa disesuaikan dengan apa yang seharusnya, tandanya hukuman ini menjadi hukuman yang sesuai dengan apa yang disangkakan oleh pihak kepolisian sampai di kejaksaan. Jadi kita masih melihat lagi babak terbaru adalah di dalam kejaksaan nanti, di dalam fakta sidang. Apakah fakta sidang ini memperkuat ya NM ini tidak bersalah atau dia bersalah ya secara pasal yang diterapkan ya. Kita lihat pasalnya ya. Nah, ini yang kita buka, kita lihat, karena ini nanti akan menjadi satu titik terang, kepastian yang terang benderang setelah proses sidangnya NM. Karena nanti semua alat bukti, bahkan BAP-nya, saksi-saksi, bahkan saksi ahli nanti yang akan disampaikan di persidangan, ini terkuak semua. Ya, apakah ini sesuai? Kalau sudah sesuai maka absolut selesai sudah, tuntutan itu berlaku mutlak buat NM. Nah, pasal yang dikenakannya dan hukumannya, nah itu sesuai, artinya secara garis besar memenuhi unsurnya. Iya, karena begini, kalau kita melihat bahwa satu pentersangkaan seorang berdasarkan objek laporan ya, objek laporan ini laporannya terhadap apa aja, adanya pengancaman, adanya pemerasan, adanya TPPU. Unsur inilah yang kuat. Kenapa? Di atas 10 tahun penjara, berat sekali kan. Kalau di atas 10 tahun penjara untuk mentersangkakan seorang, apalagi dia sudah diperiksa dan dia sudah 2 kali ya mangkir atau tidak hadir dalam panggilan, tentunya polisi juga mempunyai wewenang ya, mempunyai hak ya secara proses penyidikan untuk dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Karena nanti 20 hari ke depan ini pendalaman ya, kalau memang nanti dari pihak kepolisian ada P19 atau sudah cukup, berkas-berkasnya sudah cukup, tentunya ini nanti yang akan dilakukan oleh seorang tersangka. Ada berbagai macam tahapan, karena kalau bisa dibilang ini sudah mutlak dan sesuai unsurnya di dalam proses pemberkasan, tentunya pada waktu mau tahap 2 di kejaksaan, tentunya semua ini sudah harus siap ya, mulai dari BAP, penyataan, saksi dan alat-alat bukti lainnya yang dijadikan alat bukti sebagai bentuk rekaman, saksi-saksinya siapa saja. Nah, ini juga harus dibuka nanti di persidangan. Karena pada waktu di kepolisian sampai dipersidangkan, belum tentu di persidangan ini sudah komplit. Ada juga nanti ada saksi-saksi, ada saksi saksi yang meringankan, ya kan, adecat ya, saksi adecat dan saksi yang
ada pada waktu di kejadian perkara. Nah ini banyak nanti yang akan dihadirkan, bahkan saksi ahli, bahkan alat-alat bukti lain yang pada waktu di kepolisian tidak dihadirkan, pada waktu di persidangan dihadirkan. Jadi perkuat di dalam proses fakta sidang untuk bisa memenuhi segala macam unsurnya. Ya, artinya penangguhan penahanan ini kan satu hak setiap orang tersangka apabila dia ditahan ya, untuk meminta penangguhan penahanan ya. Tapi balik lagi, kalau kita lihat di Polda Metro Jaya ya, itu penangguhan penahanan itu agak-agak susah ya. Kenapa susah? Karena pertama adalah pasal yang dikenakan cukup berat ya. Kita melihat juga nih, kalau boleh dibilang kita kan banyak contoh-contoh nih kasusnya. Ada juga orang-orang yang sudah melakukan penangguhan, kalau dirasa penangguhan penahanan ini berdasar ya, artinya berdasarkan sesuatu hal yang wajib untuk ditangguhkan, tentunya pasti nanti pihak Polda Metro akan menangguhkan. Tapi kalau saat ini ya, kalau saya lihat dengan pasal yang dikenakan, bahkan masih juga ini juga lihat dari kondisi sekarang ini sangat viral ya. Tentunya kalau ditangguhkan menjadi satu apa ya, jadi pertanyaan juga ya seperti itu, karena jarang sih kalau saya lihat di sini adanya pasal yang dikenakan seberat itu terus dilakukan penangguhan penahanan. Saya rasa juga pasti mempercepat proses sampai di persidangannya ya, biar lebih cepat ya. Jadi kalau proses hukum itu tidak berlaku surut terhadap dia pernah ada catatan merah atau pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Tapi bagian dari terpenting adalah pada waktu kebijakan, yang pertama adalah proses penangguhan penahanan, yang kedua proses penahanannya. Nah ini kan juga bagian-bagian terpenting, bahwa kenapa orang itu cepat ditahan, karena pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, itu makanya cepat ditahan. Yang kedua mungkin mereka juga pernah tidak dikabulkannya penangguhan penahanan. Karena apa? Karena ada catatan merah. Itu bagian-bagian yang menjadi satu pertimbangan-pertimbangan dari penyidik ya tentunya dalam hal ini. Bahkan juga biasanya di kejaksaan, karena biasanya kalau ditahan di kepolisian, di kejaksaan juga dipertimbangkan menjadi satu pertimbangan. Itu ada catatan merah yang namanya seperti itu. Jadi ini nggak akan hilang. Catatan seorang pernah melakukan tindak pidana ini nggak akan hilang. Bahkan juga ini menjadi pertimbangan kan gitu. Nah, buat di kepolisian juga nanti di kejaksaan. Ya, kalau melihat dari video ya, terasa tenang. Mungkin ada beberapa poin dia menutupi segala apa yang menjadi beban ya. Itu bisa juga karena memberikan satu efek kepada semua yang melihat itu, sehingga mereka juga tidak sedih seperti apa yang dia lakukan ya. Tapi yang namanya seorang dijadikan tersangka terus akhirnya ditahan, saya rasa tidak mungkin ya mereka dengan keadaan tenang, karena pasti ada beberapa apa yang dipikirkan, ada beberapa, karena seorang ditahan itu kan tidak bebas, artinya ditahan badan. Ini kan sangat amat tidak bukan merampas, kemerdekaannya, tidak mendapatkan kemerdekaan secara secara bebas ya. Artinya semua orang yang ditersangkakan, bahkan ditahan, ini pasti mengalami satu hal yang sebenarnya dia tidak inginkan seperti itu. Tapi kan ini menjadi satu poin penting bahwa di masyarakat ini, apalagi ini kan kasus sangat amat menjadi perhatian publik. Jadi harus secara cermat, tepat, dan tidak bisa dijadikan satu permainan gitu. Hukum ini kan bukan mainan. Hukum ini bentuk dari penerapan dan bukti-bukti itu sudah dibentuk, sudah dilihat dan sudah diuji ya kebenarannya, sehingga polisi yakin bahwa ini menjadi satu langkah yang sangat amat tepat. Jadi
proses penyidikan pada waktu dia jadi tersangka. Ini ada beberapa termin ataupun beberapa tahapan bahwa dia dipanggil pertama. Itu kan panggilan pertama. Itu biasanya panggilan kedua. Kalau memang panggilan kedua juga tidak hadir, maka polisi berhak ya untuk menjemput paksa atau upaya penjemputan paksa. Nah ini sekarang ini kalau memang dia sudah bersurat, terus akhirnya dipanggil lagi, terus dia datang, terus akhirnya ditahan, tandanya ini nggak ada upaya paksa. Tandanya ini dilakukan penahanan secara prosedural, ya kan? Tapi kalau ternyata 2 kali mangkir, panggilannya sudah terbit, mangkir, nah inilah yang pasti akan ada upaya paksa di sini. Jadi proses hukum begini, kalau apabila ada beberapa proses hukum lainnya, ini proses utama ya, misalnya di Polda Metro Jaya, ini sudah jadi tersangka dan sudah ditahan. Ada lagi proses hukum di tempat lain, ya. Terus ini tetap berjalan karena memang sudah 2 kali mangkir. Misalnya. Nah, panggilan itu tetap naik status dan dia berhenti kalau memang sudah proses ini, karena nggak mungkin seorang jadi tersangka dia harus dipanggil lagi sebagai tersangka lagi kan, dia harus menunggu dulu. Tetapi begitu proses hukumnya sudah putus, nanti sudah selesai, maka ini menanti nih, proses hukum baru. Nah ini menanti proses hukum baru dan selanjutnya ini akan dijalankan setelah dia menjalani hukuman. Iya, kalau kita lihat proses hukum ya, itu proses hukum yang tegak lurus, ya bisa dipercaya oleh masyarakat. Inilah bukti contoh kuat hal seperti ini. Kenapa? Karena jangan melihat dari beberapa personal orang ataupun bagaimana dia melakukan perbuatan hukum, tapi bagaimana polisi dalam hal ini menerapkan segala apa yang dipandang perlu dan memang tepat sasaran. Artinya segala sesuatu orang yang meminta perlindungan hukum saat ini polisi sangat amat perlu diacungkan jempol, perlu kita apresiasi yang benar-benar bagus ya. Kalau saya lihat di sini, karena tidak ragu-ragu dan tidak berhenti dan tetap berjalan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan apa yang masyarakat mau. Nah ini contoh kuat buat kita semua bahwa kita melihat bahwa polisi saat ini sudah bekerja yang cukup bagus dan saya sangat amat melihat seperti ini nih sangat amat bagus. Dan kita lihat di sini kalau memang ini menjadi satu contoh kuat ya, saya rasa ini patut dicontoh ya. Polda Metro Jaya saat ini udah bagus ya dalam penanganan kasus, karena segala prosesnya sudah dilalui, kita semua melihat apapun bentuknya ya nanti tinggal di persidangan. Makanya tadi saya bilang seorang dijadikan tersangka pada Polda Metro Jaya belum tentu dia bersalah di persidangan. Nah ini catatan juga buat kita semua. Jadi buat siapapun yang memperjuangkan satu keadilan, terus ya memberikan satu contoh, apalagi dalam hal ini pihak kepolisian menjadi garda terdepan untuk menjadi pelindung pengayom masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan satu keadilan. Yang terpenting itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.